Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma'al. Wa qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'alamihi fid dharain. Babun nasihah, bab yang baru kita baca, bab kedua tentang nasihat. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Al-Hujurat ayat 10. Wa qala ta'ala ikhbaran an-nuh. Dan Allah berfirman sebagai pemberitahuan kepada Nabi Nuh, wa ansahu lakum, dan hendaklah kau memberi nasihat kepada mereka. Aku wa ansahu lakum, dan aku memberi nasihat kepadamu. Jadi ini ayat yang menjelaskan tentang Nabi Nuh, bahwa tugas Nabi Nuh hanya memberi nasihat. Wa ansahu lakum, Al-A'raf ayat 62. Wa an Hud, dan juga tentang firman-Nya Allah kepada Nabi Hud, wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah bagimu seorang penasehat yang bisa dipercaya. Al-A'raf ayat 68. Nah, ini ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana seluruh nabi itu menjadi penasehat, ya. Nabi Nuh datang kepada kaumnya, kata Nabi Nuh, wa ansahu lakum, aku memberi nasihat kepadamu. Nabi Hud juga sama, wa ana lakum nasihun amin, dan aku bagi kamu adalah sebagai orang yang memberi nasihat yang bisa dipercaya. Kita lihat hadis-hadisnya. Wa ammal ahadisu, dan adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan nasihat. Fal awwalu, maka yang pertama, an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari, dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai daripadanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kata Rasulullah gitu, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Sahabat pada nanya, kunna, maka banyak nanya, liman, untuk siapa nasihatnya ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, ya, lillah. Yang pertama nasihat lillah, ya, bagi Allah, wa li kitabih, dan nasihat bagi kitab-kitabnya, wa li rasulih, dan bagi rasul-rasulnya, wa li a'immatil muslimin ammah, dan bagi para pemimpin kaum muslimin seluruhnya. Rawahu Muslim. Nah, ini gini. Jadi kalau dibilang ad-dinun nasihat, agama itu nasihat, kok Allah dinasehatin? Bukan maknanya Allah dinasehatin. Nasihat dari Allah itu adalah kita iman pada Allah. Iman. Loh, kok harus beriman? Banyak orang, Pak, gak perlu beriman, yang penting kita berbuat baik. Itu ucapan orang dulu yang sekalian kemarin, ya, pernah menistakan agama. Gak perlu saya beriman, yang penting saya berbuat baik. Dasar pertama itu dalam Islam itu iman. Anda puasa, kita puasa, gak punya iman, gak sah puasanya. Kenapa? Syarat puasa iman, karena yang dipanggil sama Allah orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kalau orang yang di luar Islam puasa, boleh nggak? Silakan saja sama dia puasa, tapi dia gak punya sandaran keimanan. Silakan. Dia puasa, dia dapat. Seperti orang puasa, laparnya, tapi dia gak dapat pahala dari Allah sebagai janji Allah. Karena yang puasa itu harus beriman. Nah, kalau beriman sama Allah, ini maknanya luas. Kita diajarin sama ulama, dari Nabi, dari hadis Nabi, dari Quran,
Ada 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Kenapa harus iman kepada Allah? Kalau orang nggak punya iman, nggak aman. Ya, orang bisa sama-sama datang ke masjid, tapi kalau yang datang ke masjid nggak iman, keluar dari masjid ya ada sendal bagusan dibawa, nggak punya iman. Kenapa? Karena ketika diambil dia nggak tahu bahwa Allah tahu dan itu ada balasannya. Itu orang yang nggak iman, nggak aman. Negara bakalan aman kalau pemimpinnya beriman. Tapi kalau pemimpinnya nggak beriman, dia korupsi. Ya, dia bilang nggak ada yang lihat, gua nggak ketangkap sama KPK ini, nggak ketangkap tangan, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, nggak ada bukti, nggak ada saksi, kata dia. Tapi kalau dia punya iman, Allah tahu. Bahkan gugurnya daun saja Allah tahu berapa banyak di detik ini gugurnya daun di seluruh dunia, di seluruh jagat raya ini. Itu yang kasar. Teknologi manusia mengadopsi. Di masjid karena sering kehilangan kotak amal dipasang CCTV, ya kan? Kalau orang yang punya iman nggak bakalan hilang kotak masjid, Pak. Nggak bakalan hilang kotak masjid. Kalau orangnya beriman, tapi karena dia nggak beriman datang ke masjid nyamar, dilihat kotak banyak uangnya didongkel, nggak iman, nggak aman. Makanya yang pertama kita disuruh beriman dengan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah. Makanya ad-dinun nasiha liman lillah. Wa kitabihi, dengan kitab-kitabnya Allah. Allah pernah nurunin mushaf kepada Nabi Ibrahim, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak ke orang yang ngaku Islam tapi gak beriman sama Quran? Banyak. Suara azan dibilang sama kayak gonggongan anjing. Nauzubillah. Hati-hati, Pak. Ya. Azan itu nggak boleh berhenti di bumi ini. Kalau berhenti kiamat. Coba kalau kita lihat perputaran waktu dari ujung dunia. Bapak kalau puasa nih, biasanya kan kita kalau nunggu azan puasa tuh ya. Itu ada salah satu televisi nayangin bahwa azan nggak pernah berhenti di bumi ini. Terus di sini azan pindah lagi karena perbedaan waktu. Itu setiap hari, Pak, nggak pernah berhenti. Kalau udah berhenti kiamat. Ini azan kita dibatasin. Bener juga kata dia. Tapi juga introspeksi juga ke kita. Apa introspeksinya? Harusnya masjid punya sound yang sistemnya jangan kalah sama apa? Organ tunggal. Organ tunggal pakai mixer. Iya kan? Didengerinnya enak, biduan suaranya enak jadi enak. Bagaimana? Masjid harus punya itu. Jadi ketika ada pengajian, nggak cuma kencengnya doang, dengernya enak. Yang azan suaranya kayak enak, ya. Jangan sampai dibilang azannya kayak apalah. Enak kan? Itu kalau nanti, ya kan kita pernah ada orang azan dibilang azannya kayak apa, itu hati-hati. Ketika udah ngucap kayak gitu, punya iman nggak? Itu syiar Allah. Ya, udah syukur ada orang azan. Kalau nggak ada orang azan, kiamat. Ya, kenapa kiamat? Nggak ada orang yang manggil kita sholat. Kita kadang-kadang dipanggil sholat aja, terus terang aja nih. Nih hawanya enak nih, kalau malam tidur, siangan dulu subuh. Ya, makanya dikasih. Bilal itu azannya, masya Allah. Ya, makanya pernah Bilal azan terakhir gak kuat, Pak. Bilal azan. Ketika Rasulullah SAW meninggal, Bilal udah gak mau tinggal di Madinah. Dia ikut sama sahabat yang lain mensiarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Suatu hari Bilal datang, udah gak ada Rasulullah. Ya, saya kalau ceritain nangis. Dipanggil tuh sama cucunya Nabi Hasan Husain. Ya Bilal, tolong azan. Bilal udah gak mau. Kenapa? Kata Bilal, saya adalah orang yang muazin dulu zaman Rasulullah dan sekarang kekasih saya sudah gak ada. Saya udah gak mau azan. Tuh.
Dipaksa Bilal azan. Begitu azan Bilal, orang dengar, ya Allah, ini yang azan ingat pada zaman Rasul, ini Bilal yang azan, Bilal bin Rabah. Orang pada datang ke masjid nangis, Pak. Bilal pingsan, belum selesai azannya sampai hayya 'alas shalah pingsan Bilal. Kenapa? Karena saking rindunya sama Rasulullah. Masya Allah. Ya. Pingsan Bilal. Azan terakhir Bilal, setelah itu dia nggak azan lagi. Ya. Jadi kalau di sini ada yang azan, mau aki-aki, mau anak muda, nggak usah banyak komentar. Kalau emang situ bisa ganti azan, azan silakan. Ya. Kenapa? Kemarin di bab yang lalu saya udah bahas tentang ya tentang ihul qaul, karena sebelum saya baca kitab Riyadhus Shalihin ini di masjid ini saya udah katakan tentang ihul qaul. Ada tentang bab muazin. Bagaimana keutamaan muazin? Masya Allah, jangan sembarangan Pak. Kemarin yang ada salah satu jamaah kita cerita, orang tuanya ya meninggal 20 tahun, ya kan? 20 tahun jenazahnya masih utuh. Kenapa? Perbuat masjid Pak. Ini masih ada saksinya. Ya. Jangan sembarangan. Makanya keimanan yang pertama. Ad-dinu nasiha limatil Allah wal kitabi wal rasuli wal a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Dan nasihat juga untuk seluruh pemimpin Islam. Jadi agama itu nasihat, sandarannya makanya agama. Kalau sandarannya uang, waduh, hancur. Udah lu ngomong ngaco aja nih, gua kasih uang, udah hancur. Ya, makanya ada salah satu ulama, Imam Malik. Imam Malik ini seorang penulis kitab Al-Muwatta, gurunya Imam Syafi'i. Ini imam yang sangat perlente, Pak. Dia nggak mau kelihatan lusuh. Imam Malik itu selalu perlente, bajunya bagus. Dia datang ke penguasa, tapi dia nggak pernah mau ngajar di istana. Kalau emang mau ngajar, mau belajar sama saya, datang ke rumah saya, karena ilmu bukan datangin, tapi ilmu didatangin. Imam Malik. Bahkan dia bilang kepada orang tuanya Harun al-Rasyid, ya, yang jadi sultan, kalau memang mau belajar datang ke rumah saya. Imam Malik. Masya Allah. Ini satu hadis yang kita baca di bab ini, ya, bagaimana sebagai bahwa agama itu adalah nasihat bagi Allah, kita iman pada Allah, nasihat bagi ya kitabnya dan rasulnya, kita beriman pada kitab dan rasulnya, dan nasihat untuk para pemimpin-pemimpin agar tadi bisa mengayomi kaum muslimin secara umum. Rawahu Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afwan ya karim, wa'afwan ya karim, wa'afwan ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah wa izatil Fatihah wa jalham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma jalla kafana haja jaman marhuma wa tafarraqan ma'syuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'waahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.